Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, hidup bermakna di dalam Kristus. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Hatinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan Tuhan, percayakan kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari ajar kami mengerti isi hati-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Kolose 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, puji Tuhan saudara ya. Di dalam Kristus kita ini mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya ya saudara. Nah, di luar Kristus seringkali kita melihat bahwa banyak orang mengalami keberhasilan, kesuksesan, dan ketenaran. Itu seringkali membuat banyak orang iri hati. Bahkan Daud juga berkata di dalam Mazmur 73, hampir-hampir aku tergelincir karena melihat orang fasik hidupnya diberkati, sehat, gemuk, segar ya. Tetapi aku, kata Daud, mengalami tekanan, tertindas hampir setiap hari seperti orang dalam hukuman. Waktu aku coba ngerti, aku gak bisa ngerti kenapa begitu. Tapi ketika aku masuk ke bait Allah, baru aku tahu ternyata mereka ditaruh di tempat-tempat yang licin. Nah saudara, di dalam Kristus kita memperoleh hidup yang bermakna saudara. Jadi tidak pernah sia-sia saudara, setiap persekutuan saudara dengan Tuhan ketika kau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan memanggil engkau untuk datang. Ingat saudara, kita tidak bisa mendekat kepada Yesus kalau Bapa tidak menariknya untuk kita mendekat kepada Yesus. Jadi karena anugerah Tuhanlah membuat kita hari ini saudara bisa memanggil nama Yesus. Kita bisa berkata Bapa, kita bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa surgawi, yaitu bahasa roh. Kita mulai mengenal jalan-jalannya, kita mulai mengenal kasihnya Tuhan. Saudara, ini adalah anugerah dan kemurahan hidup di dalam Kristus. Nah, makna seperti apa ketika engkau tinggal di dalam Kristus? Yang pertama dikatakan Kolose 3 ayat 9 dan 10 tadi, kita diciptakan sebagai manusia baru. Jadi sebagai manusia baru yang harus kita lakukan, coba kita baca lagi ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi jangan lagi saling mendustai. Dalam pertemanan, di dalam pelayanan saudara, di dalam bergereja, di gereja lokal, gak boleh lagi ada dusta di antara kita. Jadi harus katakan ya. Kalau kita katakan ya, lakukan ya. Kalau kita katakan tidak, lakukan tidak. Nah, ini artinya orang-orangnya punya integritas. Nah saudara, dikatakan kenapa kita tidak boleh saling mendustai lagi? Karena kita sudah menanggalkan manusia lama dan kelakuan-kelakuan kita yang lama, dan kita sudah mengenakan manusia baru, yaitu yang terus-menerus diperbaharui. Proses kehidupan kita sampai menuju sempurna itu ada proses panjang hidup kita. Tapi untuk menghancurkan proses yang sudah sekian lama saudara bangun, itu gak perlu lama. Saudara hanya perlu satu kata, tidak takut.
Itu aja. Saudara, untuk membangun itu sepanjang umur saudara. Kita disempurnakan dalam ketekunan. Kita diperbaharui terus menerus. Engkau hanya perlu tekun, dan ketekunan itu yang menghasilkan buah sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi apa yang kita baca tadi di ayat 9 dan 10 menegaskan bahwa kita telah menanggalkan manusia lama dan segenap kelakuannya. Segala yang jahat yang tidak berkenan dulu kita lakukan, saudara. Kita nggak tahu kebenaran. Yang kita hidupi adalah apa yang kita mau lakukan. Tapi kenapa? Karena kita nggak tahu kebenaran. Tapi sekarang puji Tuhan. Tuhan panggil kita mendekat. Tuhan ajar kita. Tuhan bimbing kita, pimpin kita. Ketika kita gagal, Tuhan beri kekuatan untuk kita bangkit. Dan kalau saudara terus tekun melakukannya, saudara akan mengenal Tuhan secara sempurna. Jadi saudara, kalau saudara hari ini sadar kita sudah mengenakan manusia baru di dalam Kristus yang terus-menerus diperbaharui, jangan kembali kepada manusia lama. Tuhan akan selalu tegur saudara ketika kau datang kepada Tuhan dan ketika engkau dalam keadaan salah respon. Yang penting responmu adalah ketika ditegur, Wahyu 3:19, relakan hatimu dan bertobat. Orang yang ditegur adalah tanda Tuhan mengasihi saudara. Kalau saudara mengeraskan hati, Tuhan hajar, itu pun dikatakan Tuhan melakukannya karena Tuhan mengasihi saudara. Bahkan disesat sekalipun itu adalah dilakukan oleh Tuhan kepada anak-anak yang dikasihinya. Gak apa-apa ditegur di bumi daripada terlambat masuk neraka, saudara. Gak apa-apa dihajar hari ini, disesat hari ini, tapi kita masuk surga. Bahkan Tuhan melambangkan surga seperti dikatakan bahwa kalau matamu salah, lebih baik dicungkil matamu daripada matamu untuk masuk neraka. Artinya neraka itu lebih ngeri daripada sakitnya mata dicongkel. Kalau tanganmu bersalah, potong tanganmu daripada tanganmu utuh tapi kau masuk neraka. Jadi neraka lebih ngeri daripada tangan dipotong, saudara. Jadi oleh karena itu saudara, berjuanglah hari ini selagi masih ada kesempatan berjuang. Toh bukan karena kekuatanmu kau dapat berjuang dan menang, tapi ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan sebagai penolong buat kita. Tidak sulit hidup dalam kekristenan kalau engkau mau punya sikap hati, rendah hati, dan tulus hati. Ketika kau punya ketulusan dan kerendahan hati, kau akan menjalani hidupmu tidak sulit. Karena engkau akan selalu melihat pertolongannya. Engkau akan makin terharu sama Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya wow, luar biasa. Kasih yang sempurna yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, tujuan dari proses pembaharuan itu adalah agar kita semakin serupa dengan Allah yang menciptakan kita. Maka kita diproses. Tidak ada segala sesuatu yang namanya instan. Mie instan pun tidak langsung saudara bisa makan. Tetap aja harus diproses untuk saudara bisa memakannya, bukan? Jadi tidak ada proses yang instan, semua harus melalui proses. Untuk kau jadi sempurna, engkau harus dilatih untuk memiliki gaya hidup kerajaan surga. Ketika kau baca firman-Nya, engkau renungkan firman-Nya, engkau lakukan firman-Nya di setiap kesempatan, engkau akan melihat janjinya digenapi, dan itu yang akan membuat engkau terus diubahkan. Tuhan kirim orang-orang sebagai sparring partner untuk melatih engkau, untuk kau praktekkan setiap firman yang sudah kita dengar. Itu akan melatih saudara sampai kau punya gaya hidup seperti apa yang dikatakan oleh firman. Mazmur 119 ayat 71, Daud berkata, tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Kita baca Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi ternyata tertindas yang dialami Daud dulu, sebelum tertindas ia hidupnya menyimpang. Tapi setelah mengalami tertindas itu membuat ia matanya tertuju kepada Tuhan. Hidupnya dalam kebenaran. Jadi saudara, apa yang harus kita lakukan hari ini? Bersyukurlah. Ketika Tuhan kirimkan sparring partner untuk melatih saudara punya gaya hidup kerajaan surga. Engkau tidak perlu marah dengan orang-orang yang memakimu. Kau tidak perlu kecewa dengan orang yang merendahkanmu. Karena melalui mereka kau sedang dilatih untuk punya gaya hidup kerajaan surga. Jadi kita sedang ada dalam perjalanan kepada keserupaan dengan Allah. Setelah sekian lama hidup dalam manusia lama, puji Tuhan. Tuhan sedang menuntun saudara kepada jalan-jalannya. Tuhan sedang mengubah hidupmu.
Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Melalui proses-proses kehidupanmu. Dan proses itu akan berlangsung ketika engkau tertanam. Kalau engkau hanya GKJJ, gereja Kristen jalan-jalan, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya proses. Proses itu terjadi ketika engkau tertanam dan melayani Tuhan. Itulah Tuhan membentuk engkau sedemikian rupa agar engkau menjadi sempurna. Ya saudara, yang kedua, makna kita di dalam Kristus adalah saudara dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. Dari sekian banyak orang yang terpanggil, puji Tuhan. Saudara, orang yang terpilih hari ini masih layak mendekat kepada Tuhan. Masih layak menerima kebenarannya. Masih ditegur ketika kita salah. Nah, saudara, hidup bermakna dalam Kristus juga didapatkan. Kenapa? Karena status kita adalah orang-orang yang sudah terpilih. Dan kita hari ini dikuduskan dan dikasih oleh Allah. Tuhan menguduskan saudara hari lepas hari, yaitu melalui proses-proses. Mungkin kita pernah gagal respon, tapi kau tetap datang sama Tuhan. Tuhan benerin saudara lagi. Dan ketika engkau dibenarkan, engkau mau terima proses itu dan berkata, Tuhan ubah aku jadi lebih baik lagi. Dan Tuhan izinkan proses lagi demi proses lagi. Sampai itu menjadi gaya hidupmu, yaitu gaya hidup kerajaan Allah. Jadi sesuatu yang tidak ada dasar lain kecuali kasih karunia dan kemurahan Allah semata-mata hari ini Tuhan berikan buat saudara. Kasihnya besar buat kita. Sehingga hari ini kau dipanggil mendekat, kau diproses demikian rupa, engkau dikuduskan, engkau dikasih oleh Tuhan. Orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, Wahyu 3 ayat 19 dikatakan. Jadi bukan dibiarin saudara. Orang yang dikasih itu ditegur ketika salah. Orang yang dikasih dihajar ketika keraskan hati. Orang yang dikasih disesal ketika bebal saudara. Karena dikasih Tuhan. Nah saudara perlu mengerti akan hal ini. Jadi tujuan semua itu adalah agar kita kemudian hidup di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara mulai diubah hidup saudara, buah-buah roh akan menjadi bagian saudara. Ketika engkau mulai terbentuk melalui proses demi proses, matamu tertuju hanya kepada Tuhan. Dan kau belajar abaikan setiap keinginan, terus tekun maju, terus pikul salib saudara. Saudara pasti disempurnakan dalam ketekunan. Jangan terlempar-lempar saudara. Jangan sampai Tuhan panggil saudara dalam keadaan terlepas. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Ketika engkau jelas engkau ada di dalam gereja lokal A. Dan kau melayani di gereja lokal A. Jelas statusmu di surga. Dan disitulah surga akan melihat kerajinanmu, ketekunan, kesetiaanmu. Berjuang atau tidaknya engkau. Kejujuranmu, kesalehanmu, Tuhan pantau dan lihat ketika engkau tertanam. Seperti seorang yang bekerja. Sebelum bekerja dia bebas untuk melakukan apapun yang dia mau. Tapi ketika ia bekerja, ia tanda tangan kontrak kerja. Dan ia bekerja, ia tidak bebas lagi. Dia harus pergi ke kantor walaupun macet, lebih pagi berangkat. Dan sepanjang jam kerja, disitulah bos akan memantau melihat. Maka kenapa ada kontrak kerja hari ini? Untuk melihat memantau siapa saudara. 6 bulan kontrak kerja, bagaimana engkau sebagai karyawan. Bagaimana kerajinanmu, kesungguhanmu, ketekunanmu. Seberapa engkau menerima pekerjaan, seberapa cepat kau melakukannya, seberapa benar kau mengerjakannya. Itu dilihat saudara, dipantau. Ketika engkau dipandang baik, maka diperpanjang kontrak kerjamu. 6 bulan berikutnya masih dilihat baik, oke, diperpanjang lagi sekali lagi. 3 kali mungkin kau dipantau, kau tetap stabil. Oh berarti ini gaya hidup saudara adalah orang yang rajin, semangat. Saudara adalah orang yang hormat kepada pemimpin. Saudara adalah orang yang jujur. Maka diangkat menjadi karyawan tetap. Halo saudara dan saya dengar. Surga sedang melihat saudara. Apakah kau layak menjadi warga kerajaannya? Ingat kita ada di lembah penentuan. Yoel 3:14, banyak orang di lembah penentuan. Tuhan sedang melihat siapa saudara. Kalau lembah penentuan ditutup, maka seperti dikatakan Wahyu 22 ayat 11. Maka yang jahat biarlah semakin jahat. Yang cemar biarlah semakin cemar. Yang kudus semakin kudus. Yang benar semakin benarkan dirinya. Tidak ada kesempatan orang jahat berubah menjadi orang benar.
Tidak ada lagi kesempatan orang cemar jadi orang kudus. Gak ada. Hari ini masih ada kesempatan saudara gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk hidup arif di hadapan Tuhan. Hidup bijaksana dengan belajar ketetapannya dan melakukan setiap perintahnya. Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu kepada saudara, selalu ada tujuan yang terkandung di dalamnya. Itu harus saudara percaya. Tidak ada yang terjadi atas hidup saudara sebagai anak-anaknya secara kebetulan. Tuhan izinkan karena Tuhan pengendali hidup manusia. Tuhan pengendali isi muka bumi ini. Tuhan bisa merubah orang yang miskin menjadi kaya, orang yang kaya jadi miskin. Tuhan yang bisa mengubah orang jahat menjadi orang benar. Tuhan yang bisa mengubah orang cemar menjadi orang kudus. Nah, semua itu tergantung keputusan saudara. Tuhan selalu memberi kesempatan hari ini mengulurkan tangannya untuk memanggil engkau mendekat kepadanya. Melalui apa yang saudara dengar hari ini, melalui program kami Generasi Penerobos, Tuhan sedang memanggil saudara untuk mendekatlah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan ajar, Tuhan akan benarkan saudara. Ini adalah waktu sebelum waktu yang paling akhir saudara dimuliakan. Adalah di proses sedang dibenarin saudara. Saudara sedang dibenarkan. Oleh karena itu belajar jadi murid yang baik. Engkau akan diajar kebenarannya. Engkau akan dituntun setiap langkah saudara. Sampai kau disempurnakan dalam ketekunan menjadi manusia-manusia rohani. Nah saudara, yang ketiga. Saudara, makna hidup dalam Kristus. Saudara didiami oleh damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus. Kita baca Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Haleluya. Semua orang di bumi mencari damai. Ada satu lagu yang dikatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dia dalam Yesus ya. Ketika kita mencari damai, saudara tidak bisa dapatkan di tempat lain. Orang berpikir mabok-mabokan bisa damai. Ya, setelah mabuk selesai tetap aja gak damai. Orang berpikir narkoba menghilangkan setiap masalah. Ya, setelah selesai sadar tetap masalah di depan saudara. Tetapi ketika saudara kau di dalam Kristus, maka kau akan punya damai yang tidak akan pernah bisa yang orang mengambilnya. Engkau akan punya sukacita yang akan tetap bertahan. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya kau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera-mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi damai dan sukacita saudara tidak akan pernah ada yang bisa mencurinya dan mengambilnya dari saudara ketika engkau memperhatikan perintah Tuhan. Jadi salah sekali ketika orang berkata, aku gak damai di gereja ini, aku mau pindah gereja lain, gak ada damai di sini sekarang. Saya nggak damai dengan kamu komunitas ini, persekutuan doa ini karena ada orang yang nyebelin. Halo, saudara sedang salah mengambil keputusan. Saudara tidak damai karena kau tidak melakukan perintahnya. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, dimanapun kau berada, kau pasti punya damai Kristus. Jadi hidup saudara akan bermakna dalam Kristus karena tersedia bagi kita satu janji damai sejahtera. Ketika kita menjalani kehidupan yaitu dengan berbagai macam tantangan dan berpedoman tetap kepada kebenarannya. Firman Tuhan adalah hukum yang sempurna. Tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada itu. Saudara hanya perlu melakukannya. Memang dengan kekuatan kita nggak mampu melakukannya. Tapi Tuhan beri penolong buat kita untuk kita bisa melakukannya. Bagian kita adalah kau mau dituntun oleh Roh Tuhan. Ketika kau mau dituntun oleh Tuhan, kau akan lihat Tuhan bukan hanya menuntun, tapi Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan kuasa untuk saudara bisa melakukannya. Bahkan damai sejahtera yang melampaui segala akal ini dikatakan memelihara hati dan pikiran kita orang percaya yang di dalam Kristus. Kita baca Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Iya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Itu benar banget saudara. Ketika satu hari saya dalam perjalanan ketika ke Yerusalem, Israel. Pada saat itu ada satu teman yang minta saya fotoin dia. Dan dia foto di sebuah pohon yang bunganya bagus kuning. Wah semuanya ya. Tapi saya nggak tahu kenapa hasil fotonya, dia kecil banget dan pohonnya yang besar. Dia langsung bilang, goblok. Wah saya lihat gak ada orang, oke lah gak apa-apa.
Tapi dia mintain foto lagi sama saya di sebuah motor besar. Dan saya nggak tahu salahnya apa di foto itu. Dia berkata sekali lagi demikian. Dan ada orang satu bis yang lewat yang gelengkan kepala. Dan itu yang buat saya nggak bisa terima. Saya marah, saya kecewa, saya panas mukanya. Wah, saya nggak bisa senyum, saya nggak bisa berbahagia seperti yang lainnya ketika mereka bercanda. Tuhan ingatkan saya satu firman, yaitu berkati. Ketika kau dimaki, kau harus berkati. Kalahkan kejahatan kebaikan. Wah, semua firman yang saya ajarkan itu kembali mengingatkan saya. Dan saya ambil sikap untuk berdoa memberkati. Ketika saya melepaskan berkat, saya merasa damai sejahtera itu tadi yang melampaui akal pikiran menguasai saya. Dan saya pada saat itu kembali bisa menegur orang itu dengan seperti biasa tanpa ada sedikit pun panah api yang nancap di hati saya. Saya kembali bisa tertawa dan bersuka cita. Saudara, percayalah damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu menjadi bagian saudara dan saya. Kalau engkau adalah orang yang mau melakukan kebenarannya. Kenapa kau tidak punya damai ketika dimaki? Karena kau belum berkatin orang yang maki. Itu kebenarannya. Kenapa ketika difitnah kau tidak punya damai? Karena kau belum menjawab dengan ramah kepada orangnya yang mau fitnah saudara ketika kau berjumpa dengan dia. Lakukan kebenarannya, engkau akan mempunyai damai yang melampaui akal pikiran saudara. Nah, itu adalah janji Tuhan. Bahkan damai yang melampaui segala akal pikiran yang menguasai saudara inilah yang akan membuat saudara bisa tetap maju di dalam Tuhan. Yang membuat saudara tetap punya semangat dikala engkau menghadapi masalah dan goncangan. Tetapi mereka yang di luar Tuhan berusaha mencari damai, namun mereka tidak mendapatkannya, saudara. Kalaupun mendapatkan hanya dengan damai sejahtera yang semu dan sementara saja ya saudara. Jadi hanya di dalam Tuhan kau punya damai yang kekal. Jadi oleh karena itu saudara, betapa bersyukurnya kita hari ini dipanggil mendekat kepada Tuhan. Karena hidup dalam Kristus adalah sangat bermakna. Saudara adalah orang-orang yang diciptakan sebagai manusia baru. Diperbaharui hari lepas hari. Disempurnakan hari lepas hari. Dipilih, dikuduskan dan dikasihi. Dan diberikan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran saudara. Jadi yang diperlukan adalah hari ini saudara tetaplah tinggal di dalam Tuhan. Jangan engkau keluar dari kebenarannya. Karena apa yang dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat ke-9 dikatakan demikian. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Saudara jangan pernah keluar daripada ajaran Kristus. Bagaimana caranya saudara bisa keluar dari ajaran Kristus? Ketika engkau tidak tekun. Ia berubah menjadi jahat karena tidak tekun mencari Tuhan. Saudara tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tetaplah saudara tinggal saudara di dalam ajaran kebenarannya. Ketika engkau banyak mendekat kepada Tuhan, terutama menjelang hari Tuhan makin dekat, saudara catat ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah seperti dikatakan Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan kebaikan. Karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi lakukan kebaikan terus menerus, lakukan kebaikan dan lakukan kebaikan sampai orang berkata engkau adalah orang baik. Ketika engkau konsisten melakukan kebaikan, maka orang akan menilai engkau dan menetapkan engkau adalah orang baik. Dan ini yang harus kita lakukan dan kita perjuangkan hari ini. Semua saudara mau rapture, amin. Semua kita mau masuk surga, mari berjuang. Mau masuk surga gak bisa cuma berusaha, harus berjuang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi engkau harus saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Yang harus saudara lakukan, latih dirimu ibadah. Dikatakan jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu, tapi kau harus semakin giat beribadah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Makin cari Tuhan, engkau akan makin diingatkan kebenaran firman-Nya. Engkau tidak akan pernah lepas daripada kebenarannya. Hari ini saudara mengikut Tuhan, saudara harus fokus. Mata saudara hanya tertuju kepada Tuhan supaya kau tidak kehilangan arah. Belajar abaikan setiap kehinaan. Karena ikut Yesus saudara memang harus yang kita hadapi sesuatu yang gak enak. Syarat pertama ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau mau ikutlah aku, kata Tuhan. Lukas 9 ayat 23.
Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkannya. Mazmur 34 ayat 20. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 14 ayat 22 bahwa untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. 2 Timotius 3 ayat 12 dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Semua bukan hal yang enak saudara. Semua gak ada yang enak. Tapi percayalah seperti Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 18. Dikatakan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Saudara percayalah, kemuliaan yang Tuhan sediakan buat saudara saya ini wow luar biasa, kekal dan kemuliaan. Tidak ada kesakitan, tidak ada ratapan, tidak ada penderitaan. Yang ada hanya sukacita besar yang melimpah-limpah dan itu kekal saudara. Paulus yakin bahwa penderitaannya dialami sekarang ini. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 ke bawah itu adalah aniaya dan penderitaan yang ngeri yang dialami oleh Paulus saudara. Kita gak ada apa-apanya. Kita belum mengalami seperti Paulus dalam memelihara jemaat Tuhan. Tapi banyak orang sudah mental-mental. Banyak orang sudah berhenti melayani. Banyak orang mulai sakit hati kecewa. Halo saudara, saya mau katakan waktunya sudah sangat singkat. Engkau tidak lagi bisa ada di posisi itu. Engkau harus tinggalkan hal yang demikian. Engkau harus berlari-lari menuju panggilan surgawi. Matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap kehinaan yang saudara harus hadapi. Kemalangan, penderitaan, fitnahan, makian, direndahkan, gak dianggap itu sudah biasa. Saudara harus beranjak menuju kedewasaan. Orang yang dewasa adalah orang yang tetap teguh berdiri. Orang yang dewasa adalah orang yang bertahan. Orang yang dewasa adalah orang yang tidak terpengaruh dan tidak terpancing dengan segala situasi yang ada di sekelilingnya. Karena ia percaya. Mazmur 37 ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, tinggal di negeri berlakulah setia. Ini harus kita lakukan 4 hal ini saudara. Percayalah kepada Tuhan bukan hanya sekedar aku percaya. Bukan hanya sekedar nyanyi dan perkataan aku orang percaya. Tapi percaya artinya menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Belajar percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan yang akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi saudara, saya akan berdoa buat saudara. Mari kita belajar hari ini sadari hidup kita bermakna di dalam Kristus. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, kita masuk dalam panggilannya. Kita diciptakan menjadi manusia baru. Kita diproses, dibentuk, dipilih, dikuduskan. Dan dikasih Allah serta diberikan damai sejahtera di dalam kehidupan saudara. Tetap tinggal dalam panggilannya dan bertahan untuk tetap di dalamnya. Jangan terlempar ya saudara, waktu sudah singkat. Sahabat Penobos, saya akan berdoa buat sahabat Penobos yang hari ini mungkin saudara sedang salah mengambil keputusan, sedang salah respon. Mari kita bangkit, kita kembali kepada apa yang baik yang sudah kita lakukan selama ini. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Terima kasih untuk apa yang sudah kami terima. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, menjadi pelaku. Karena kami sadari bahwa ketika Engkau panggil kami, hidup kami berbeda. Hidup kami menjadi bermakna. Mampukan kami bertahan, mampukan kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Sampai Tuhan mendapatkan kami sedang melakukan pekerjaanmu pada saat Kau datang memanggil kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Demikian sahabat Penobos, biarlah program kami menjadi kerinduan buat saudara untuk terus melatih diri belajar menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Dan saya tetap mengundang sahabat Penobos bergabung bersama kami. Dan catat nomor di bawah ini saya akan berikan link Zoom buat saudara untuk kita bergabung dalam komunitas pemuritan GOB. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.